Halo teman-teman, mari kita lanjutkan kembali tentang pembelajaran hikayat yang tujuan ketiga, yaitu membandingkan nilai-nilai dan kebahasaan cerita hikayat dengan cerpen. Seperti biasanya, sebelumnya Bapak akan review sebentar pelajaran-pelajaran sebelumnya. Yang pertama dan utama yaitu tentang karakter yang akan kita kembangkan selama belajar sastra dengan Bapak, yaitu berdamai dengan alam. Lalu tujuan instruksional yang pertama yang sudah pernah kita pelajari yaitu mengidentifikasi nilai-nilai dan isi cerita rakyat. Hal yang penting ini teman-teman. Jadi ada nilai agama, moral, dan budaya, dan ketiga nilai tersebut bisa ditemukan dengan cara mendalami tema cerita dan memahami amanat cerita. Nah, lalu yang tujuan kedua yang berkaitan dengan menceritakan kembali cerita rakyat, yang penting perlu diperhatikan adalah ada 4 langkah: membaca karya tersebut secara keseluruhan, mencatat dan mengartikan kata-kata yang sulit yang ditemukan. Lalu yang ketiga, mencatat pokok-pokok cerita yang ada dalam setiap paragraf atau bagian-bagiannya. Dan yang terakhir, menceritakan kembali karya tersebut dengan menggunakan kata-kata sendiri berdasarkan catatan yang tersedia. Baiklah, sekarang kita akan masuk ke tujuan yang ketiga, yaitu membandingkan hikayat dengan cerita pendek. Teman-teman, kita perlu tahu dulu unsur-unsur hikayat dan cerpen. Kita telah mempelajari cerita pendek atau cerpen beserta unsur-unsurnya sewaktu di SMP ya. Sesuai dengan namanya, cerpen adalah kisah pendek yang memiliki kesan tunggal yang menonjol dan terpusat pada satu tokoh atau situasi. Ukuran panjang atau pendeknya sebuah cerita memang relatif. Namun pada umumnya cerpen merupakan cerita yang selesai dibaca sekitar 10 menit atau setengah jam. Jumlah katanya sekitar 500 sampai dengan 5000 kata. Oleh karena itu, cerita pendek sering diungkapkan dengan cerita yang dapat dibaca dalam sekali duduk. Cerpen dan hikayat memiliki persamaan dalam hal unsur-unsurnya, yaitu terdiri atas unsur intrinsik dan ekstrinsik. Unsur intrinsik mencakup tema, penokohan, alur, latar, dan amanat. Sementara itu, unsur ekstrinsik mencakup keadaan budaya, sistem ekonomi, religi, dan politik. Namun demikian, unsur hikayat lebih kompleks dibandingkan dengan cerpen. Sebagai contoh, jumlah tokoh dalam hikayat lebih banyak dibandingkan dengan tokoh dalam cerpen. Selain itu, latar dan alurnya lebih kompleks, tidak sesederhana cerpen. Berikut uraian terperinci mengenai unsur intrinsik hikayat. Yang pertama, tema. Tema adalah inti atau ide pokok dalam cerita. Tema merupakan pangkal pokok pengembangan isi cerita. Tema dapat pula diartikan sebagai gagasan yang menjalin struktur isi cerita. Tema cerita menyangkut segala permasalahan, baik permasalahan kemanusiaan, kekuasaan, percintaan, alam, dan lain sebagainya. Untuk mengetahui tema cerita diperlukan apresiasi menyeluruh terhadap berbagai unsur karangan itu. Tema jarang dinyatakan secara tersurat. Untuk dapat merumuskan tema, kita harus mengenali unsur-unsur intrinsiknya. Ada 3 unsur intrinsik yang dapat digunakan untuk memahami tema sebuah cerita, yaitu alur, penokohan, dan penggunaan bahasa. Berkaitan dengan alur cerita, alur cerita dapat berfungsi untuk membimbing pembaca mengenali tema. Jika kita mendaftar peristiwa yang ada dalam cerita yang kita baca, kita akan menemukan peristiwa-peristiwa yang diurutkan atas dasar sebab akibat, yaitu peristiwa A mengakibatkan peristiwa B.
Peristiwa B merupakan akibat dari peristiwa A. Rangkaian peristiwa dalam suatu cerita yang berhubungan atas dasar sebab dan akibat itu disebut alur. Nah, lalu yang kedua, melalui tokoh cerita. Penokohan meliputi peran dan sifat-sifat tokoh yang diciptakan dalam cerita. Tokoh cerita dengan keberagam sifat dan wataknya diciptakan untuk membangun sebuah tema. Tokoh jahat antagonis biasanya dipertentangkan dengan tokoh baik atau protagonis. Jika cerita hendak menunjukkan kepada pembaca bahwa kebaikan tidak selamanya benar, cerita itu dapat saja mengalahkan pemain dengan watak baik. Akan tetapi jika cerita itu bertujuan menyatakan bahwa kejahatan pasti punah, ceritanya tentu akan memenangkan tokoh protagonis. Nah, lalu yang dimaksud melalui bahasa, yaitu melalui bahasa yang dipergunakan dalam cerita. Bahasa dapat digunakan untuk menemukan tema, melalui kalimat-kalimat, dialog yang diucapkan oleh para tokoh, dan komentar pengarang terhadap peristiwa-peristiwa. Cerita itu dapat menyampaikan pernyataan-pernyataan yang dapat kita jadikan rumusan tema. Nah, 3 cara untuk memahami tema cerita dapat dilakukan dengan mengidentifikasi alur cerita, tokoh cerita, dan penggunaan bahasa. Kita lalu bisa mengetahui tema tersebut. Nah, dari tema itu lalu bisa diketahui nilai ceritanya. Baik, sekarang kita masuk yang kedua. Yang kedua yaitu amanat. Amanat merupakan ajaran moral atau pesan yang hendak disampaikan dalam sebuah cerita. Amanat pada umumnya tidak disampaikan secara tersurat tetapi tersirat. Oleh karena itu, untuk mengetahuinya tidak cukup dengan membaca 2 atau 3 paragraf, tetapi harus membacanya hingga tuntas. Amanat sering dikaitkan dengan tema cerita. Apabila tema cerita itu berkaitan dengan perjuangan melawan kemungkaran, misalnya, amanatnya tidak akan jauh dari pentingnya seseorang untuk melawan kemungkaran ataupun kejahatan. Demikian pula apabila temanya tentang pengkhianatan 2 orang sahabat, amanatnya adalah tentang perlunya bersikap jujur dalam bersahabat. Oke, kita lanjutkan tentang latar. Latar adalah tempat, waktu, dan suasana terjadinya perbuatan tokoh atau peristiwa yang dialami tokoh. Dalam cerita, terkadang tidak disebutkan secara jelas latar perbuatan tokoh itu. Hanya ada penyebutan latar secara umum. Sebagai contoh, di tepi hutan, di sebuah desa, pada suatu waktu, pada zaman dahulu, atau pada saat senja. Latar merupakan kekhasan lain yang dapat dijumpai dalam sastra klasik. Latar sebuah sastra klasik tidak bisa lepas dari nama-nama tempat daerah asal karya itu. Karya sastra klasik banyak menggunakan latar tempat yang berada di daerahnya, terlebih cerita yang berbentuk legenda. Cerita legenda menjadikan sesuatu tempat sebagai objek pengisahnya. Itu cerita legenda. Hal tersebut seperti yang tampak pada beberapa cerita berikut. Misalnya judul ceritanya itu Sikintan, maka latarnya Pulau Sikintan, dan itu menceritakan asal daerah dari Aceh. Lalu cerita tentang legenda Danau Toba, itu latarnya ya Danau Toba, di Pulau Semasir, itu di daerah Sumatera Utara. Sangkuriang, nah itu latarnya Gunung Tangkuban Perahu, daerahnya Jawa Barat. Lalu Dewi Nawang Wulan, itu latarnya Laut Selatan, asal daerahnya itu Jawa Tengah. Nah, lalu Batu Keramat, itu latarnya Wawu Tirepui, yaitu di Papua. Nah, teman-teman, hal tersebut berbeda dengan cerita-cerita sekarang.
Dalam sebuah cerpen misalnya latar yang digunakannya tidak terpaku pada nama tempat asal pengarangnya. Mungkin saja pengarangnya berasal atau tinggal di Jakarta, tetapi latar ceritanya bisa di Bali, Lombok, Ambon, atau bahkan di luar negeri. Namun itulah kekhasan yang dimiliki oleh cerita klasik. Cerita itu memiliki kelompok masyarakat tertentu yang di dalamnya menggambarkan keadaan tempat serta nilai-nilai budaya masyarakatnya. Baik, kita lanjut ke penokohan. Penokohan adalah teknik dalam menggambarkan dan mengembangkan karakter tokoh-tokoh dalam cerita. Penokohan dalam cerita klasik memiliki kekhasan. Salah satunya adalah tokohnya cenderung berwatak hitam putih. Tokoh baik segalanya berwatak baik, dan tokoh jahat selalu jahat. Penokohan sangat menonjol dalam beberapa cerita klasik. Oleh karena itu, banyak cerita klasik yang lebih dikenal dari nama-nama tokohnya seperti Sikabayan, Sanggurian, dan Malin Kundang. Sebagai contoh, perhatikan cuplikan yang akan Bapak bacakan ini dari cerita Prabu Suwarnalayani. Karena kebijaksanaan sang raja dan anugerah yang maha pengasih dan penyayang, kerajaan itu sangatlah makmur. Tak ada warga kerajaan yang kekurangan dalam hal sandang, pangan, maupun papan. Semuanya serba berkecukupan. Nah teman-teman, di dalam cerita tersebut, sang tokoh digambarkan sebagai sosok yang serba baik dan penuh keteladanan. Sosok demikian sulit dicari keberadaannya. Di dalam kehidupan sebenarnya, seseorang tidak akan lepas dari kesalahan dan kekurangan. Hal demikian jarang diungkapkan dalam cerita klasik. Sosok baik selalu digambarkan sempurna, sedangkan sosok jahat kelakuannya digambarkan negatif dalam banyak hal. Nah, untuk menggambarkan karakter seorang tokoh tersebut, sebuah cerita dapat menggunakan teknik sebagai berikut teman-teman. Ya, ini yang tadi yang cerita cuplikan tadi Prabu Suwarnalaya itu. Nah, lalu untuk tekniknya ada dua teman-teman untuk menggambarkan karakter tokoh itu. Ya. Yang pertama itu adalah teknik analitik, yaitu karakter tokoh diceritakan secara langsung oleh pengarang. Itu yang teknik analitik. Lalu yang kedua adalah teknik dramatik. Teknik dramatik itu karakter tokoh dikemukakan melalui penggambaran fisik dan perilaku tokoh, penggambaran lingkungan kehidupan tokoh, bisa penggambaran tata kebahasaan tokoh, atau pengungkapan jalan pikiran tokoh, atau bisa juga penggambaran oleh tokoh lain. Sementara itu, aspek yang digambarkannya bisa berupa aspek fisik, sosial, psikologis, dan nilai moral atau akhlaknya. Nah, oke, biar lebih jelas, Bapak akan berikan contoh teknik penggambaran karakteristik tokoh ya, teman-teman. Kalian simak. Nah, yang contoh analitik ya. Teknik analitik itu misalnya demikian. Kutatagyuhan namanya, rajanya yang adil dan bijaksana. Ia bernama Prabu Suwarnalaya. Ia memerintahkan kerajaan dengan didampingi oleh permaisurinya yang bernama Ratu Purbamana. Karena kebijaksanaan sang raja dan anugerah yang maha pengasih dan penyayang, kerajaan itu sangatlah makmur. Nah, di sini jelas bagaimana karakter tokoh diceritakan secara langsung oleh pengarang, dan hal-hal yang baik tentang tokoh tersebut tersampaikan dengan jelas, yaitu berkaitan dengan adil dan bijaksana serta kebijaksanaan. Nah, lalu yang contoh-contoh yang dramatik, misalnya penggambaran fisik dan perilaku tokoh ya. Contohnya seperti ini teman-teman. Seperti sedang berkampanye, orang-orang desa itu serempak berteriak-teriak. Mereka menyuruh punggawa kerajaan agar secepatnya keluar kantor. Tak lupa mereka mengacung-acungkan tangannya walaupun dengan perasaan yang masih juga ragu-ragu.
Malah ada di antara mereka sibuk sendiri menyeragamkan acungan tangannya agar tidak kelihatan berbeda dengan orang lain. Sudah barang tentu, suasana di sekitar keraton menjadi riuh. Tidak hanya oleh demonstran-demonstran dari desa itu, tetapi juga orang-orang yang kebetulan lewat dan ada di sana. Nah, itu contoh penggambaran fisik dan perilaku tokoh tentang suasana demonstrasi. Nah, lalu tak berikan contoh lagi, yaitu penggambaran lingkungan kehidupan tokoh. Di sudut-sudut kerajaan selalu saja ditemukan masjid, walaupun ukurannya berbeda-beda. Begitu terdengar azan, orang-orang seperti berhamburan masuk ke dalamnya untuk menunaikan salat wajib. Mereka berwudu di halamannya dari air pancuran yang tidak jauh dari masjid-masjid itu. Itu lingkungan tokoh yang digambarkan berdekatan dengan tempat beribadah atau masjid. Oke, saya berikan contoh yang lainnya, yaitu penggambaran tata kebahasaan tokoh misalnya. Dia bilang bukan maksudnya menyebarkan fitnah ataupun provokasi. Namun apa yang diucapkannya benar-benar membuat para punggawa kerajaan benar-benar marah. Nah, ini perilaku dari tokoh yang berkaitan dengan bahasa. Perkataannya yang mampu menyinggung perasaan, membangkitkan amarah punggawa raja. Contoh yang lainnya ya, biar lebih jelas lagi, yaitu misalnya pengungkapan jalan pikiran tokoh. Patih Jaga Lodra ingin menemui anak gadisnya itu tanpa ketakutan. Ia ingin mendekapnya, mencium bau keringatnya. Dalam pikirannya hanya anak gadisnya yang masih mau menyambut dirinya, dan mungkin ibunya, seorang janda yang renta tubuhnya, masih berlapang dada menerima kepulangannya. Nah, ini menggambarkan apa yang dipikirkan oleh tokoh tersebut. Dia berpikir hanya anaknya, hanya ibunya yang mampu menerimanya. Kita bisa mengetahui jalan pikirannya karena digambarkan secara atau dengan teknik dramatik, yaitu pengungkapan jalan pikiran tokoh. Oke, satu lagi teman-teman biar lebih jelas, yaitu contoh teknik dramatik dan penggambaran oleh tokoh lain. Putri bungsu paling pandai bercerita, menyanyi dan menari. Tak jarang ia bertandang ke pendopo sambil membawa aneka oleh-oleh dari hutan. Yang menjengkelkan bagi para dayang yang lain, seluruh penghuni pendopo jadi menaruh perhatian kepadanya. Nah, ini untuk menjelaskan lewat tokoh-tokoh lainnya bagaimana menilai, memberikan gambaran tokoh tersebut. Itu teman-teman berkaitan dengan penokohan. Sekarang kita masuk kepada pengaluran. Pengaluran atau alur disebut juga plot atau rangkaian cerita. Namun ada pula ahli yang membedakan antara alur dan plot. Menurutnya, alur sama dengan rangkaian cerita, sedangkan plot merupakan rangkaian cerita yang memiliki hubungan sebab akibat. Alur adalah rangkaian cerita, sementara plot itu mesti memiliki hubungan sebab akibat. Contoh alur yang merupakan rangkaian cerita. Raja pergi dari istana. Ia pergi ke tengah hutan untuk berburu. Di sana ia beristirahat sebentar, lalu meneruskan perjalanannya mencari rusa. Jelas di sini ada rangkaian cerita, ada berupa narasi. Nah, sekarang saya berikan contoh yang dimaksud plot, yaitu rangkaian cerita yang mesti memiliki hubungan sebab akibat. Raja terperosok ke dalam lubang ketika mengejar rusa. Ia tidak bisa kembali ke istana pada hari itu juga. Kakinya terluka parah. Ia mencari penduduk yang bisa mengobati lukanya. Nah, ini jika disampaikan kembali, yaitu yang berupa rangkaian cerita seperti yang saya sebutkan tadi, dan juga yang berupa sebab akibat atau biasa disebut plot.
Nah, berdasarkan isi cerita atau jenis peristiwanya, alur terbagi ke dalam beberapa macam, banyak sekali teman-teman itu macamnya itu. Mulai dari alur gerak, alur pedih, alur tragis, alur kecewa, alur perasaan sayang, dan masih banyak lagi. Hampir semuanya itu yang ada dalam kehidupan sehari-hari itu masuk di dalam alur cerita atau pengisahan. Karena memang cerita itu menjadi cermin dari kenyataan itu sendiri. Oke, teman-teman. Saya akan berbicara berkaitan dengan konflik yang masih dalam konteks alur. Jadi, alur-alur itu, alur maupun plot itu akan menjadi menarik kalau di dalamnya terdapat konflik. Jenisnya mungkin berupa konflik fisik, batin, sosial, atau budaya. Sebab dengan konflik itulah sebuah cerita melahirkan rangkaian peristiwa lainnya. Peristiwa-peristiwa itu pula yang menyebabkan seseorang penasaran akan kelanjutan sebuah cerita. Coba perhatikan contoh berikut ini. Anakku Gilang Rinukmi, ini adalah sebuah hadiah dari warga kerajaan sebagai ungkapan kegembiraan mereka karena kau sudah beranjak dewasa. Kalung ini adalah ungkapan kasih sayang mereka kepadamu. Pakailah supaya mereka melihat bahwa kau menerimanya dengan gembira, ujar sang raja. Sang putri menerima kalung itu lalu melihat-lihatnya sejenak. Jelek sekali, saya tak suka, katanya seraya melemparkan kalung itu ke muka sang raja. Kalung itu putus bercerai-berai. Hadirin membisu menyaksikan peristiwa itu. Tak ada yang bergerak atau dapat berkata. Semuanya seperti membeku. Dalam keheningan itu terdengarlah permaisuri menangis. Air mata ia berderai membasahi wajah ia yang sedih. Banyak pula yang mulai menangis, terutama kaum wanita. Pada saat yang sama, suatu keajaiban terjadi. Dari dalam bumi keluarlah air yang jernih, seakan-akan bumi pun ikut menangis. Air itu keluar dari mata air yang besar, dan dalam waktu sekejap telah membentuk sebuah danau. Nah, itu teman-teman, dalam cuplikan cerita tersebut terdapat konflik, yakni antara Gilang Rukmini dengan tokoh-tokoh lainnya. Sikap tokoh tersebut dengan tokoh lainnya menyebabkan serangkaian peristiwa yang lainnya, yaitu klasik membisu, permaisuri menangis, suatu keajaiban pun terjadi. Nah, berdasarkan cerita tersebut, konflik dapat diartikan sebagai pertentangan antara orang dan orang lainnya. Wujudnya dapat berupa pertentangan sikap, keyakinan, ataupun fisik. Konflik dalam cerita tersebut berupa pertentangan sikap antara Gilang Rukmini bersikap keras dan permaisuri beserta klasiknya atau para pembantunya. Konflik juga bisa berwujud pertentangan manusia dan dirinya sendiri dengan budaya atau dengan alam sekitarnya. Jadi, konflik dalam cerita dapat berupa konflik dengan dirinya sendiri, dengan orang lain, budaya, dan alam sekitarnya. Baik, sekarang kita masuk ke struktur. Sebentar, kita masuk ke struktur kaidah hikayat, teman-teman. Baik, mari kita perhatikan kembali paparan contoh karya klasik pada pembelajaran sebelumnya. Tampak bahwa karya-karya tersebut pada umumnya berupa cerita. Sebagai sebuah karya yang berbentuk cerita, hikayat, legenda, dan sejenisnya memiliki struktur sebagai berikut. Ya, ada strukturnya adalah orientasi, rangkaian kejadian, dan reorientasi. Orientasi atau setting berisi informasi mengenai latar belakang kisah
atau peristiwa yang akan diceritakan selanjutnya untuk membantu pendengar atau pembaca. Informasi yang dimaksud berkenaan dengan ihwa siapa, kapan, di mana, dan mengapa. Lalu yang berkaitan dengan rangkaian kejadian, maksudnya adalah ini bisa dikatakan sebagai rangkaian peristiwa yang disusun secara kronologis menurut urutan waktu, yang meliputi kejadian-kejadian utama yang dialami tokoh. Dalam bagian ini mungkin pula disertakan komentar-komentar pencerita pada beberapa bagiannya. Nah, lalu yang dimaksud reorientasi itu berisi komentar evaluatif atau pernyataan kesimpulan mengenai rangkaian peristiwa yang telah diceritakan sebelumnya. Bagian ini sifatnya opsional, yang mungkin ada atau tidak ada dalam sebuah cerita ulang. Nah, jadi struktur teks sastra klasik meliputi orientasi, rangkaian kejadian, dan reorientasi. Lalu jika dilihat berdasarkan ke aspek kebahasaan, hikayat dan karya sastra klasik pada umumnya ditandai oleh kata-kata kisah, diceritakan, menurut si empunya cerita, pada suatu hari, konon pada hari itu, dalam suatu hikayat, dikisahkan. Nah, kata-kata seperti itu dikelompokkan sebagai kosakata baku, beku, arkais, kuno, yakni kata-kata yang hanya dikenal dalam cerita-cerita klasik dan tidak atau jarang digunakan pada percakapan pada masa sekarang. Nah, ciri kebahasaan lainnya kerap kali menggunakan kata ganti orang pertama, tunggal atau jamak. Selalu menggunakan kata ganti orang pertama tunggal atau jamak sebagai konsekuensi dari penggunaan sudut pandang orang ketiga. Lalu yang kedua, banyak menggunakan kata kerja tindakan untuk menjelaskan peristiwa-peristiwa atau perbuatan fisik yang dilakukan oleh tokoh, seperti membela, berjuang, membagi-bagikan, menyerang, dan menikah. 3. Kata deskriptif. Banyak menggunakan kata deskriptif untuk memberikan informasi secara rinci tentang sifat-sifat tokoh, seperti muda, berani, kebal, darah mendidih, miskin, dan pengecut. Kata kerja pasif, maksudnya banyak menggunakan kata kerja pasif dalam rangka menjelaskan peristiwa yang dialami tokoh sebagai subjek yang diceritakan, seperti dianugerahkan, diberi, dikenang, dan dihormati. Lalu ciri kebahasaan yang kelima adalah kata kerja minta. Maksudnya banyak menggunakan kata kerja minta dalam rangka penggambaran peran tokoh, seperti dipercaya, geram, insyaf, menyukai, dan diilhami. Yang terakhir yang bisa menjadi ciri kebahasaannya adalah banyak menggunakan kata penghubung, kata depan, atau nomina yang berkenaan dengan urutan waktu, seperti tiba-tiba, sebelum, sudah, pada saat, kemudian, selanjutnya, sampai, hingga, nantinya, selama, dan saat itu. Nah, itulah teman-teman yang bisa Bapak sampaikan berkaitan dengan membandingkan hikayat dengan cerpen. Nah, baiklah, untuk lebih mempertajam keterampilan pengetahuan kita tentang membandingkan hikayat dengan cerpen,
Mari sekarang kita masuk ke diskusi dan latihan.